Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 6 Desember 2021, bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara seiman, selamat pagi. Pagi ini Allah telah memberi hari baru bagi kita dan sekaligus mengutus kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kasih-Nya. Maka mari kita awali perjalanan hari ini dengan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha untuk membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Namun, karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka pun naik ke atas rumah dan membongkar atap itu, kemudian menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, perikop Injil hari ini menggambarkan kualitas iman yang kuat dan tahan banting akan menghasilkan buah yang berahmat. Secara khusus hal itu ditampakkan dalam diri orang lumpuh dan juga mereka yang mengusungnya sampai ke hadapan Yesus. Kegigihan mereka semua untuk meminta pertolongan Yesus sungguh patut diteladani. Saat itu, popularitas Yesus demikian besarnya sehingga banyak orang ingin bertemu dengannya. Keadaan tersebut membuat si lumpuh terhalang untuk bertemu Yesus dan lalu minta disembuhkan. Juga bukanlah perkara mudah bagi para pengusung si lumpuh itu, karena mereka harus berusaha keras mencari celah di antara kerumunan banyak orang. Maka, usaha naik ke atap rumah demi kebaikan hidup si lumpuh merupakan bukti luar biasa betapa iman telah menggerakkan orang untuk saling membantu. Disitulah Yesus mengetahui keteguhan iman mereka semua, sehingga terjadilah sebuah penyembuhan bagi si lumpuh itu. Solidaritas, kerjasama, niat baik, dan ketulusan adalah contoh iman yang terungkap dalam tindakan. Memang, terkadang kita lupa bahwa iman harus terwujud dalam tindakan. Artinya, iman itu harus selalu terkait dengan cara kita menjalani aktivitas harian, menyelesaikan pekerjaan, menyikapi masalah hidup, menyusun agenda, dan lain sebagainya. Hidup adalah irama-irama iman. Maka saudara-saudari, mari kita semakin menambah kualitas iman melalui hidup harian, sehingga dapatlah kita mengenal siapa Allah, dan akhirnya kita rindu untuk bersimpuh dan bertemu dengannya. Sebab melalui imanlah maka kita menerima rahmat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas iman yang masih kami hidupi selama ini. Tambahkanlah iman kami agar hidup ini menjadi berkat bagi siapapun. Doronglah kami juga untuk beriman dalam tindakan, terutama tindakan kasih bagi sesama. Kami mohon utuslah Roh-Mu agar mengarahkan perjalanan hidup kami ke depan, dan buatlah kami layak
untuk selalu menjadi murid-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan usaha-usaha kebaikan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.